Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke 12 ya Bu. Masih lama lebaran Bu. Masih lama ya. Mudah-mudahan iman kita semakin hari dengan berjalannya waktu, seiring perjalanan kita di bulan suci Ramadan, jangan sampai makin hari iman kita makin merosot. Karena kebanyakan kita dapati masjid-masjid ini full, jamaahnya meluap sampai keluar. Itu hanya pada minggu pertama. Itu sudah kencang sekali itu minggu pertama. Paling sehari, 2 hari, 3 hari udah habis jamaah. Makin banyak kemajuannya dari shop 3 naik ke shop 2, naik ke shop 1. Jadi jangan sampai itu terjadi di Ramadan kita pada tahun ini. Kemudian adapun tema kita pada malam hari ini, hak anak atas orang tuanya. Jadi di samping ada hak, di situ juga ada kewajiban. Adanya kewajiban orang tua, tentu ada juga hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dalam hal ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hakul walad alal walid, haknya anak, waladun itu anak, walid itu orang tua. Jadi hak anak atas orang tua yang pertama apa kata Rasulullah? Ayah sinusmuhu, yaitu memperbagus, mempercantik, memperindah ismuhu. Ayuh sinu ismuhu, kalau diwasalkan ayuh sinusmuhu, jadi mempercantik nama anak. Jadi mempercantik nama anak ini bukan berarti sesuai dengan tren. Maksud mempercantik, memperindah nama anak ini sesuai dengan syariat. Bagaimana ketika kita menginginkan sosok anak kita menjadi seorang alim ulama, seorang yang cinta kepada Rasulnya, minimal kasih nama Habibul Mustafa, kekasihnya Mustafa Rasulullah SAW. Jangan pula kita menginginkan anak kita cinta kepada Rasulullah, tapi dikasih nama Santo Valentino. Nah ini jauh meleset, artinya berseberangan. Jadi nama ini harus sesuai dengan syariat. Kalau seandainya kita mau mengambil nama anak menggunakan Asmaul Husna, hendaknya diawali dengan kata Abdul. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ambil langsung nama Rahman itu yang maha pengasih, maka harus diiringi dengan kata Abdurrahman, hamba yang maha pengasih. Wa yu'allimahu kitabah, ini mengajarkan kepada anak kita kitabah. Kitabah ini termasuk ke dalam bahasa belajar membaca, belajar menulis. Artinya kitabah dalam hal pembelajaran terhadap anak kita. Bagaimana anak kita supaya mereka pandai baca tulis Al-Quran. Jangan sampai anak kita sudah duduk di bangku SMP tetapi masih buta huruf Al-Quran. Nah itu sangat disayangkan. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau kita mampu, minimal sebelum anak kita mampu berbicara, kita mengenalkan kepada mereka kata Allah. Karena lafaz Allah ini yang insya Allah akan disebut dalam seumur hidupnya, yang insya Allah akan dia ajarkan kepada orang-orang sekitar ataupun keturunannya kelak. Allah. Minimal kita bergantung, yang termasuk kepada wawaladun salih yada'ulah, atau tergabung kepada al-ilmu yang tafa'ubi. Walaupun kita bukan seorang guru, kita bukan seorang pendidik, hendaknya kita mendidik anak kita, minimal mengenalkan kata Allah, atau mengenalkan kepada mereka Iqra.
Kadang-kadang kita orang tua ini terlampau sibuk, jadi sehingga tidak sempat memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Alhamdulillah kalau kita titipkan di TPQ, udahlah kita tak sempat mengajarkan, tidak juga anaknya dititipkan di TPQ. Jadi anak kita haus akan pendidikan agama, karena sejatinya anak-anak itu terlahir atas fitrah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah suci. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah, maka bapaknya lah, maka ibunya lah, yuhawidanihi, yang menjadikan mereka seperti Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan mereka seperti Nasrani, au yumajjisanihi, atau mengajarkan mereka seperti Majusi. Nauzubillah min zalik. Jadi tadi yang keberapa, Bu? Bu, yang kedua. Pertama tadi apa, Bu? Memperindah nama. Yang kedua, memberikan ilmu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka. Yang ketiga kata Rasulullah, wa yuzawwijuhu idza balagha. Jadi wa yuzawwijuhu idza balagha, menikahkan mereka idza balagha, ketika sampai di saat usia menikah. Sehingga kalau kita lihat anak kita ini di kalangan remaja, pemuda-pemudi yang sudah mencapai balagh atau balik, akil balik, itu harus kita perhatikan lebih mendalam agar supaya anak kita tidak terjerumus ke dalam suatu perzinahan. Karena bulan suci Ramadan ini, selain kita lihat kapasitas jamaah subuh itu bertambah, pemuda-pemudi ramai jamaah sholat subuh, tapi sangat disayangkan setelah sholat subuh ada amalan tambahan. Apa itu amalan tambahannya? Asbu, ya Pak. Asbu disingkat asbu, asmara subuh. Nah, jangan sampai kita melihat amalan asbu ini sebagai hal-hal yang biasa dilakukan anak muda sekarang. Jangan. Asbu ini dalam ini akibatnya. Pertama, bisa menyebabkan terjadinya suatu perzinahan di tengah bulan yang penuh berkah. Karena di bulan suci Ramadan ini bukan hanya pahala yang berlipat, tapi dosa pun berlipat ganda. Bukan hanya rahmat berlipat, tapi laknat pun berlipat ganda. Jadi hendaknya kita benar-benar memperhatikan bagaimana anak kita, kemana mereka nongkrong, kemana mereka bepergian, sama siapa mereka berboncengan. Jangan sampai kita lepas landas, karena sejatinya anak kita itu terlahir atas fitrah. Kita orang tuanya lah yang menjadikan mereka yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Jadi mungkin karena waktu kita terbatas, sebagai penutup ada sebuah alkisah. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang dicambuk oleh malaikat Zabaniyah dengan begitu dahsyatnya. Jadi ketika pemuda tersebut melihat Rasulullah, langsung berlari menuju Rasulullah dan menarik jubah Rasulullah. Ditariknya jubah Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, syafi'ani ya Rasulullah, syafi'ani ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku, berikanlah syafaatmu wahai Rasulullah, agar malaikat yang mencambukku ini berhenti mencambukku, dan aku sudah sangat tersiksa dengan cambukan yang diberikan oleh malaikat ini. Jadi karena Rasulullah ini sosok makhluk yang besar rasa kasih sayangnya, sebagai makhluk rahmatan lil alamin, langsung menengadahkan tangan memohon ampunan kepada Allah.
Sebelum Rasulullah berdoa, malaikat yang mencabut tadi berkata, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Sesungguhnya musuh pemuda tersebut adalah bulan suci Ramadan. Dia melakukan kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan. Mendengar perkataan malaikat tersebut, Rasulullah langsung menurunkan tangannya dan berkata, Rasulullah bersabda, "Inni bari'um mimman khasmuhu Ramadan." Sesungguhnya aku berlepas diri, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak mampu memberikan syafaatku terhadap orang yang menjadi bulan suci Ramadan.